Profil Erick Thohir. Erick Thohir lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970. Terlahir dari keluarga ternama yaitu Teddy Thohir, salah satu perintis Astra Group, dan Etna Thohir. Pada tahun 1993, Erick lulus program Master untuk Bisnis Administrasi atau Master of Business Administration dari Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia memperoleh gelar sarjana Bachelor of Arts dari Glendale University. Istrinya Elizabeth Chandra yang dikaruniai 4 anak yaitu Magisa Afria Thohir, Mikaela Amadia Thohir, Mahendra Agakan Thohir, dan Mahatma Arfala Thohir. Perjalanan meniti karir Erick Thohir bisa dibilang tidaklah mudah. Perjuangannya dimulai sejak usia 9 tahun dengan berjualan biji karet untuk bermain adu pulpen yang tren pada masanya. Bersama beberapa rekan semasa kuliahnya yaitu Wisnu Wardana, Muhammad Lutfi, dan Hari Zulnardi, ia mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Tbk didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Pada 4 Januari 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Perusahaan ini membeli Republika pada tahun 2001 saat berada di ambang kebangkrutan. Ia mendapat bimbingan dari ayahnya serta Yakub Utama, pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi JAK TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang fokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98,7 Gen FM dan 101 JAK FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada Radionet Cipta Karya, Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Ia juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Pada tahun 2008, bersama Anindya Bakri, Erick mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Pada tahun 2014 sampai 2019, ia menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Mengembangkan bisnis dalam bidang olahraga. Erick Thohir merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Ia menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA atau National Basketball Association. Kegemarannya dalam bidang olahraga terpilih sebagai Ketua Umum Perbasi pada periode 2006 sampai 2010. Pada tahun 2012, Erick dan Levin menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer DC United. Ia percaya akan potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September 2013. Presiden dan pemilik klub internasional atau Inter Milan, Massimo Moratti, pada saat itu mengonfirmasi pembicaraan untuk penjualan saham mayoritas 70% kepada Erick. Pada tanggal 15 November 2013, Erick dipercaya sebagai presiden klub Inter Milan menggantikan Moratti pada tahun 2016. Ia melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan Cina, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Steven Zheng. Pencapaiannya terus berlanjut dengan terpilihnya menjadi Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 dengan jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak 2019 sampai 2024. Dobrakan-dobrakan baru terus beliau lakukan untuk memperbaiki tatanan yang belum sesuai. Selain gebrakannya, Erick Thohir juga terkenal sebagai seorang yang tegas. Salah satunya, beliau tidak segan-segan memberhentikan Direktur Utama dari PT Garuda Indonesia. Alasannya adalah sudah merugikan negara sekitar 1,5 miliar rupiah karena menyelundupkan komponen Harley Davidson. Gebrakan Erick Thohir. Pembentukan satuan tugas untuk segera merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 4 November lalu. Task Force dibentuk oleh Menteri BUMN dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Chandra Dwi Putra.
Dengan hadirnya Satgas, diharapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak molor karena ditargetkan dapat beroperasi pada 2021. Mengangkat Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sering dikenal sebagai kebijakan ini tak pelak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Erick juga menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra Marta Hamzah, sebagai komisaris utama BTN. Gebrakan Erick Thohir lainnya adalah melarang BUMN membagikan atau memberikan souvenir dalam setiap penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tujuan dari hal ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyebut, bagi-bagi souvenir sudah menjadi kebiasaan selama ini. Bahkan dia belak-belakan menyebut souvenir itu bisa berupa ponsel mahal. Merombak direksi PLN, Erick Thohir memutuskan untuk mengangkat Zulkifli Zaini. Dia sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak Maret 2015 dan pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri di tahun 2010 hingga 2013. Selain itu, Erick juga mengangkat Amin Sunaryadi yang pernah menjabat Wakil Ketua KPK periode 2003 hingga 2007 sebagai Komisaris Utama PLN. Pengangkatan mereka disahkan dalam RUPS pada 23 Desember. Erick Thohir memangkas 51 anak cucu perusahaan BUMN. Satu di antaranya adalah PT Garuda Tauberes Indonesia. Erick Thohir juga memangkas perusahaan BUMN menjadi 107 dari sebelumnya yang sebanyak 142. Erick bahkan berencana masih akan merampingkan perusahaan BUMN menjadi 70-80 perusahaan. Dia mengatakan hal itu menjadi salah satu bentuk restrukturisasi yang dilakukan kepada perusahaan BUMN. Dia pun telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Kegiatan lain Erick Thohir. Pemilihannya menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN pada Pilpres 2019 ini didasarkan pada keputusan dari partai politik pengusungnya dan juga pribadi Joko Widodo. Pengumuman keputusan tersebut dilaksanakan di Posko Semarang Menteng pada September 2018 lalu. Kesuksesannya dalam beberapa hal mendasari terpilihnya beliau sebagai ketua tim kampanye. Misalnya saja pada keberhasilan saat acara Asian Games 2018. Selain itu, sosoknya juga dinilai dekat dengan remaja masa kini sehingga akan memberi pengaruh besar. Selain keberhasilannya dalam bidang bisnis, beliau juga berhasil membuat buku pada tahun 2011 yang diterbitkan oleh Republika. Pada tahun 2019, Erick Thohir berhasil memindahkan kekuasaan klub sepak bola Oxford United bersama Anindya Bakri. Pencapaian Erick Thohir sebagai tokoh inspiratif sebagai pemacu semangat mengejar cita-cita. Kesuksesan sesungguhnya terbentuk dari kerja keras dan kegigihan, bukan sepenuhnya dari keberhasilan orang tua.